Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doris Abadi dari Universitas Terbuka UPBJJ 16 Pekanbaru dengan program studi agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian. Di sini saya ingin melakukan wawancara bersama Bapak Epi Sofian sebagai pemilik usaha pembibitan Mitra Ar-Razak yang berada di Desa Ibul. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Doris. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, boleh, silakan. Jenis bibit benih yang ditanam jenis bibit apa ya Pak? Oke, saya di sini membudidayakan jenis bibit dari, kebetulan ada di sini kotaknya, kita lihat. Nah, saya di sini menanam kecambah kelapa sawit unggul dari PPKS Pro-Witra, yang ini yang menyalurkannya Pro-Witra nih, PPKS Medan ya. Dengan varietas yang saat ini saya tanam PPKS Dampi dan PPKS 540. Kemudian jelaskan langkah-langkah pembibitan. Langkah-langkah pembibitan itu sebenarnya diawali dengan persiapan media tanam dan persiapan lahan untuk penanaman pembibitan kelapa sawit. Yang paling pertama itu kita persiapkan media tanam ya. Untuk media tanam kita siapkan tanah dengan lapisan topsoil, dolomit dengan rock fosfat, dan pupuk organik dengan perbandingan dua bagian tanah topsoil, satu bagian pupuk organik dan satu bagian dolomit. Oke, semua bahan dicampur dan dimasukkan ke polybag pre-nursery atau try nursery. Itu ditanam selama 3 bulan di dalam media tanam pre-nursery, dan kemudian dilakukan penanaman atau pemindahan dari pre-nursery ke nursery atau polybag yang besar. Oke, selanjutnya dirawat sesuai dengan SOP. Seterusnya, perlakuan tanah sebelum ditanami, apakah dilakukan pengolahan, pemupukan, atau pembersihan lahan bekas pertanaman sebelumnya? Bila dipupuk, sebutkan jenis pupuk, dosis, waktu, dan caranya, Pak. Ya, betul. Untuk media tanam atau lahan terutama harus steril dari Ganoderma, karena Ganoderma ini sangat berbahaya untuk kelanjutan usaha pembibitan kita. Jadi kalau lahan kita itu pernah terserang Ganoderma, harus disterilkan dulu. Baik dari segi hama dan penyakit harus kita survei, kita lihat dulu. Dari hamanya biasanya hama-hama di hutan biasanya ada simpanse, beru dan lain sebagainya, itu harus kita antisipasi terlebih dahulu. Untuk media tanam polybagnya sama, harus kita sterilkan dulu, kita lihat dan kita nilai lahan yang kita pergunakan itu apakah bekas endemik Ganoderma atau bekas penyakit-penyakit lain, harus kita cek juga. Kemudian penanaman bibit, jelaskan secara rinci langkah-langkah penanaman bibit kelapa sawit. Oke, langkah-langkahnya yang pertama jelas kita bikin pembibitan skala pre-nursery yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya umur 3 bulan kita pindahkan ke polybag nursery. Selanjutnya setelah bibit berusia di atas 8 bulan itu sudah bisa dilakukan penanaman ke lapangan. Untuk penanaman di lapangan kita upayakan atau kita sarankan untuk membuat lubang tanam dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm. Di dalam lubang tanam tersebut tetap kita sediakan juga untuk cadangan pupuknya, untuk proses penggemburan tanah, dan untuk perangsang pertumbuhan akar, yaitu dolomit dengan rock fosfat. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan terhadap saya. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Baik, sama-sama. Terima kasih.